poma al-ghusla ing atus. Kalau hadas besar ini mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi. Ya, itu sudah disebutkan di awal kemarin yang menyebabkan apa wajib wudhu apa. Kalau tidak punya wudhu itu berarti nggak boleh apa, berarti dia sedang dalam keadaan hadas kecil. Kalau yang mewajibkan dia mandi itu apa? Ketika dia tidak dalam keadaan suci dari hadas besar, berarti dia tidak boleh melakukan apa. Nah, itu berarti yang menyebabkan hadas besar. Nah, ini aurat ini. Al auratu utawi aurat iku arbaun ono papat. Jadi aurat itu ada 4 pembagian. Mungkin yang umum didengar itu adalah auratnya laki-laki dan perempuan, tapi sebenarnya aurat itu ada 4 pembagian. Hayhada al awalu iku auratur rajuli, aurate wong lanang mutlakon kelawan mutlak wal amati lan budak. Fis sholati ing dalem salat. Jadi yang pertama itu pembagian untuk laki-laki dan juga budak. Ketika sholat itu apa saja? Aurate ikumah anggauto baina surati ing dalem antarane utel waruk batilan dengkul. Laki-laki dan juga budak ketika sholat itu auratnya adalah surah warukbah. Wa auratul hurrati lan aurate wong wedok merdeka. Wa auratul hurrati lan aurate wong wedok merdeka fi sholati ing dalem salat iku jami'u badaniha sekabehane awake hurrah. Kalau perempuan yang merdeka yang bukan budak ini ketika sholat auratnya adalah seluruh badannya. Seluruh badan kecuali masiwal wajhi sakliyane wajah wal kaffaini lan epek-epek luru, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan kemarin yang mana masih ingat? Ketika tangan ditempelkan seperti ini berarti yang dalam ini adalah kafain. Wa auratul hurrati lan aurate wong wedok merdeka wal amati lan budak indal ajanibi ing dalem indal ajanibi ing dalem ngarsane wong liya, kan ngarsane apa ya? Ing dalem nalikane apa ya? Ing dalem sandinge ya. Indal ajanibi ing dalem sandinge wong liya iku jami'ul badani sekabehane awak. Iku jami'ul badani sekabehane awak. Nah, kalau perempuan yang merdeka dan juga budak ini ketika ada di sekitar, di depannya, maksudnya di hadapan orang yang bukan mahram, berarti ajak nabi ini berarti adalah seluruh badannya tanpa terkecuali. Ini kalau versi kitab Safinatun Najah. Nanti di kitab lain ada pembahasan lain, jangan khawatir. Ini kalau versinya kitab Safinatun Najah, seluruh badan adalah aurat. Mungkin kalau di kitab lain ada perbedaan. Jadi fikih itu fleksibel. Tenang, jangan khawatir. Karena Safinatun Najah ini kitab untuk pemula, jadi hukum yang ditampilkan ini adalah hukum yang berat, hukum yang keras. Karena untuk pendidikan awal, kalau awal udah dikasih yang enak-enak ya keenakan nanti. Kalau versi Safinatun Najah, auratnya perempuan merdeka dan juga budak ketika di depan ajak nabi, di depan orang lain, berarti di depan orang yang bukan mahramnya, maka auratnya adalah seluruh badan. Selanjutnya, wa inda maharimiha lan ing dalem sandinge mahrame hurrah wal amah wan nisa'i lan wong wedok liya, kalau di depan mahramnya dan juga sama-sama perempuannya, ini auratnya mana? Iku ma anggauta baina surati ing dalam antarane dengkul dalam antarane utel waruk batilan dengkul.
Kalau perempuan merdeka dan juga amah, ini di depan mahramnya atau di depan sesama wanita, ini berarti auratnya adalah ma baina surati wa rukbah, sama kayak laki-laki. Pusar sampai ke lutut. Selain itu, nggak masalah, bukan aurat kalau di depan mahram dan juga sama-sama wanitanya. Jadi buat cewek-cewek, ini kalau kalian nggak malu, kalau di depan mahramnya, ini sebenarnya yang wajib ditutup hanya auratnya ini hanya surah warubah, surah sampai rubah. Ini di depan kakak cowok kalian misalkan, depan ayah kalian, kalau nggak malu itu sebenarnya, kalau nggak sengaja kelihat atau sengaja kelihat pun itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi ya jangan dipamerkan, nanti malah gimana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dikatakan itu aurat apa enggak, karena banyak yang tanya, kalau nggak pakai kerudung, nggak pakai hijab di depan kakak cowoknya ini boleh nggak sih? Ya nggak apa-apa, jangankan kok kerudung, yang apa ya, selain surah warubah aja sebenarnya nggak masalah gitu. Cuma ya jangan dibuka di sembarang tempat, meskipun di situ cuma mahram sama nisa doang, tapi ya jangan. Faslun. Ini panjang ini kayaknya, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku sab'ata asyara ono 17. Al awalu utawi kang awal iku aniyatun niat. Nanti kayaknya pembahasan arkanus sholat itu per rukun ini dibahas dalam satu bab. Jadi ini cuma saya baca ya. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku sab'ata asyara ono 17. Al awalu utawi kang awal iku aniyatun niat. Asani utawi kang kaping pindho iku takbiratul ihrami. Takbiratul ihram yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Asalisu utawi kang kaping 3 iku al-qiyamu jumeneng alal qadiri ing atase wong kang kuwasa. Yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu fil fardhi ing dalam salat fardu. Ketika salatnya salat fardu. Kalau salat sunnah duduk enggak masalah. Ar-rabi utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah, membaca Al-Fatihah. Selanjutnya al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalam ruku. Yang kelima dan yang keenam. Yang kelima itu adalah ruku dan yang keenam adalah tumakninah ketika ruku. Asabi utawi kang kaping 7 iku al-i'tidalu i'tidal. Asaminu utawi kang kaping 8 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalam i'tidal. Atasi utawi kang kaping 9 iku as-sujudu sujud marrotaini kelawan ambal kaping pindho. Al-asyiru utawi kang kaping 10 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem sujud. Al-hadi ya asyara utawi kang kaping 11 iku al-julusul lungguh baina sajadataini ing dalem antarane sujud loro. Asani asyara utawi kang kaping 12 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem sajadatain. Sujud baina sajadatain. Asani asyara at-tumakninatu fihi ing dalem julus baina sajadatain. Asalisa asyara utawi kang kaping 13 iku at-tasyahhudu. Tasyahud al-akhiri kang akhir. At-tasyahudul akhiri, tasyahud akhir gitu. Ar-rabi utawi kang kaping 4 iku ar-rabi asyara utawi kang kaping 14 iku al-qu'udu. Lungguh fihi ing dalem tasyahud akhir. Al-khamisa asyara utawi kang kaping 15 iku as-shalatu sholawat alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asad bisa asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu salam. Salamnya salam yang pertama. Jadi yang terakhir bukan yang terakhir, tapi yang ke-16 itu rukunnya salat adalah salam yang pertama. Salam yang kedua itu sudah enggak masuk ke rukun. Asabi asyaru kang kaping 17 iku at-tartibu tartib. Nah, dari rukun-rukun yang disebutkan tadi, mulai dari takbiratul ihram, kemudian niat sampai salam, ini harus
tertib, nggak ada yang boleh dibalik. Jadi ya habis takbiratul ihram baca Al-Fatihah ruku, habis ruku i'tidal, jangan lupa tumakninahnya. Kemudian i'tidal sujud, duduk di antara dua sujud lagi, berdiri kalau misalkan rakaatnya ada 4, terus sampai rakaat terakhir, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam. Ini nggak boleh dibalik. Berdiri langsung sujud, ini nggak boleh. Berdiri ruku langsung sujud, nggak boleh. Jadi harus urut dari awal sampai akhir. Sebenarnya kalau rukunnya sholat itu bagaimana? Nabi itu pernah ditanya, Nabi sholat itu bagaimana? Nabi menjawabnya simple, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti saya sholat gitu. Makanya sholat ini kalau kalian benar-benar pengen bisa sholat itu bagaimana yang benar, ya lihat guru kalian ketika sholat itu bagaimana. Guru kalian ketika sholat itu posisi berdirinya bagaimana, takbiratul ihram tangannya ini sampai mana, kemudian ketika membaca Al-Fatihah makhorijul hurufnya bagaimana, tajwidnya bagaimana. Ini kompleks. Banyak yang mengatakan sholat ini mudah dipelajari, tapi kalau versi saya, sholat itu adalah ibadah yang paling sulit dipelajari karena sholat ini mengandung banyak ilmu yang dilakukan dalam satu kali praktek ibadah. Sholat itu kita mempraktekkan banyak hal. Sebelum kita sholat, ini kita harus suci, ya kan? Kita harus suci dari hadas kecil dan besar. Otomatis kita harus tahu bagaimana caranya wudu, caranya mandi besar, harus tahu bagaimana caranya izalatun najasah. Kemudian ketika kita sholat harus istiqbalul kiblat, kita harus tahu bagaimana caranya mencari kiblat. Kemudian ada satrul aurah, kita harus tahu menutup aurat itu bagaimana saja. Kemudian nanti kalau sholat kita membaca Al-Fatihah, kita harus tahu ilmu tajwidnya, ya kan? Kita harus tahu matnya seberapa panjang, idghamnya bagaimana, ikhfa-nya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian nanti tasyahud akhir, kita tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholatu thayyibatulillah, itu kita harus tahu lafadznya apa saja yang menggugurkan tahiyat itu, tasyahudnya itu. Kemudian sholawat yang mengesahkan itu sholawat yang bagaimana. Itu banyak ilmunya yang harus kita pelajari untuk melakukan sholat. Kemudian salam ini nanti bisa dikatakan bisa menjadi penutup sholat sampai benar-benar menjadi rukun sholat terakhir, rukun yang afali yang kita lakukan terakhir, yang tidak menyalahi aturan. Salam sholat ini bagaimana? Itu juga dibahas di dalam kitab fikih, tapi kayaknya di sini dibahas tapi simple. Sholat itu kompleks. Kalau kalian baca kitab-kitab lain, teman-teman semua yang hadir ataupun yang online, kalau kalian baca kitab fikih yang membahas tentang sholat, yang mendetail, itu pembahasannya banyak sekali. Jadi kalau menurut saya pribadi, sholat itu adalah ibadah yang paling sulit untuk dilakukan. Karena untuk melakukan sholat, kita harus tahu banyak ilmunya. Nah itu, makanya tidak heran jika as-sholatu imaduddin, sholat itu menjadi tiang agama. Faslun an-niyatu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan, iya kan. Kayaknya besok libur ya. Besok saya ada tugas negara. Oke. Sampai hari Kamis insya Allah. Jadi nanti ngajinya libur dulu 2 hari. Saya ada kunjungan kerja. Ada kunjungan kerja ke Jawa Tengah besok 2 hari. Tugas dinas. Ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.